Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Putrindiyani dengan nomor stambuk F2019-01064 dari kelas C2 Prodi S1 Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang osteoartritis. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa sih osteoartritis itu. Nah, osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi dan tulang subkondral dan menyebabkan nyeri pada sendi. Osteoartritis merupakan penyakit bersifat kronis dengan progresivitas yang lambat dengan etiologi yang tidak diketahui. Nah, proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. Pada stadium lanjut, rawan sendi mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya fibrilasi, fisura, dan ulserasi yang dalam pada permukaan sendi. Selanjutnya, bagaimana gejala osteoartritis? Umumnya, osteoartritis dimulai saat usia dewasa dengan gejala yang pertama yaitu kaku sendi di pagi hari atau kaku sendi setelah istirahat. Yang kedua, sendi dapat mengalami pembengkakan tulang. Yang ketiga, krepitus sendi saat digerakkan dapat disertai keterbatasan gerak sendi. Dan yang terakhir, peradangan umumnya tidak ditemukan atau sangat ringan. Kemudian, faktor resiko osteoartritis. Yang pertama yaitu obesitas, yang kedua kelemahan otot, yang ketiga aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, yang keempat trauma sebelumnya, yang kelima penurunan fungsi proprioseptif, yang keenam faktor keturunan penderita osteoartritis, yang ketujuh faktor mekanik, dan yang kedelapan adalah usia. Faktor risiko tersebut mempengaruhi progresivitas kerusakan rawan sendi dan pembentukan tulang yang abnormal. Selanjutnya yaitu klasifikasi osteoartritis. Osteoartritis terbagi menjadi dua, yaitu osteoartritis berdasarkan etiologi dan osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Berdasarkan etiologi, osteoartritis dapat terjadi secara primer atau idiopatik maupun sekunder. Klasifikasi osteoartritis berdasarkan etiologi dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu metabolik, meliputi artritis kristal, akromegali, okronosis, hemokromatosis, dan penyakit Wilson. Yang kedua yaitu kelainan anatomi atau struktur sendi, meliputi slipped femoral episis, epiphyseal dysplasia, penyakit Blount, penyakit Lambert, dislokasi koksa kongenital, panjang tungkai tidak sama, deformitas valgus atau varus, dan sindroma hypermobility. Yang ketiga yaitu trauma, meliputi trauma sendi mayor, fraktur pada sendi atau osteonekrosis, bedah tulang, gigas kronik, beban mekanik kronik atau obesitas. Dan yang keempat yaitu inflamasi, meliputi semua artropati inflamasi dan artritis septik. Klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Yang pertama yaitu osteoartritis tangan, meliputi nodus Heberden dan Bouchard, artritis erosif intervalan, dan karpal metakarpal 1. Yang kedua yaitu osteoartritis lutut, meliputi bone enlargement, genu valgus, genu varus. Yang ketiga yaitu osteoartritis kaki, meliputi hallux valgus, hallux rigidus, jari kontraktor, dan talona fikular. Yang keempat yaitu osteoartritis koksa, meliputi eksentrik, konsentrik, dan difus. Yang kelima yaitu osteoartritis vertebra, meliputi sendi apofisial, sendi intervertebral, spondylosis, dan ligamentum. Osteoartritis di tempat lainnya meliputi glenohumeral, acromioclavicular, tibiotalar, sacroiliaca, dan temporomandibular. Dan yang terakhir yaitu osteoartritis generalisata, meliputi 3 atau lebih daerah yang tersebut sebelumnya. Selanjutnya yaitu diagnosis osteoartritis. Pada seseorang yang dicurigai osteoartritis, direkomendasikan melakukan pemeriksaan berikut ini. Yang pertama yaitu anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, yang keempat yaitu pemeriksaan penunjang, dan yang kelima yaitu perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan osteoartritis. Nah,
Untuk kepentingan penyeragaman diagnosis, maka dipergunakan acuan berupa klasifikasi diagnosis berdasarkan kriteria ACR berikut ini. Klasifikasi diagnosis osteoartritis lutut. Berdasarkan kriteria klinis, nyeri sendi lutut dan paling sedikit 3 dari 6 kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu krepitus saat gerakan aktif, yang kedua kaku sendi kurang dari 30 menit, yang ketiga umur lebih dari 50 tahun, yang keempat pembesaran tulang sendi lutut, yang kelima nyeri tekan tepi tulang, dan yang keenam tidak teraba hangat pada sinovium sendi lutut dengan sensitivitas 95% dan spesifisitas 69%. Berdasarkan kriteria klinis dan radiologis, nyeri sendi lutut dan adanya teofit dan paling sedikit 1 dari 3 kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu kaku sendi kurang dari 30 menit, yang kedua umur lebih dari 50 tahun, dan yang ketiga krepitus pada gerakan sendi aktif dengan sensitivitas 91% dan spesifisitas 86%. Berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris, nyeri sendi lutut dan paling sedikit 5 dari 9 kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu usia lebih dari 50 tahun, yang kedua kaku sendi kurang dari 30 menit, yang ketiga krepitus pada gerakan aktif, yang keempat nyeri tekan tepi tulang, yang kelima pembesaran tulang, yang keenam tidak teraba hangat pada sinovium sendi terkena, ketujuh laju endap darah kurang dari 40 mm per jam, yang kedelapan rheumatoid factor kurang dari 1:40, dan yang kesembilan analisis cairan sinovium sesuai osteoartritis dengan sensitivitas 92% dan spesifisitas 75%. Kriteria diagnosis osteoartritis tangan. Berdasarkan klinis, nyeri, ngilu atau kaku pada tangan dan paling sedikit 3 dari 4 kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu pembengkakan jaringan keras dari 2 atau lebih sendi-sendi tangan di bawah ini. Yang pertama yaitu sendi distal intervalang kedua dan ketiga, yang kedua sendi proksimal intervalang kedua dan ketiga, dan sendi pertama carpometacarpofalang kedua tangan. Dan yang kedua yaitu pembengkakan jaringan keras dari 2 atau lebih sendi distal interfalang, yang ketiga kurang dari 3 pembengkakan sendi metacarpofalang, dan yang keempat deformitas sedikitnya pada 1 dari 10 sendi-sendi tangan pada kriteria 2 tadi dengan sensitivitas 92% dan spesifitas 98%. Kriteria diagnosis osteoartritis panggul. Berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris, nyeri pada sendi panggul atau koksa dan paling sedikit salah satu dari 2 kelompok kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu rotasi internal sendi panggul kurang dari 15 derajat disertai laju endap darah kurang dari 45 mm per jam, atau fleksi sendi panggul kurang dari 115 derajat jika laju endap darah sulit dilakukan. Yang kedua yaitu rotasi internal sendi panggul lebih dari 15 derajat disertai nyeri yang terkait pergerakan rotasi internal sendi panggul, kekakuan sendi panggul pagi hari kurang dari 60 menit dan usia lebih dari 50 tahun dengan sensitivitas 89% dan spesifisitas 91%. Berdasarkan kriteria klinis, laboratoris, dan radiologis, nyeri pada sendi panggul atau koksa dan paling sedikit 2 dari kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu laju endap darah kurang dari 20 mm pada jam pertama, yang kedua osteofit pada femoral dan atau acetabular pada gambaran radiologis, dan yang ketiga penyempitan celah sendi secara radiologis dengan sensitivitas 89% dan spesifisitas 91%. Selanjutnya yaitu penata laksanaan osteoartritis berdasarkan guideline ACR 2020. Pada tahap pertama yaitu terapi non-farmakologi meliputi edukasi pasien, program penata laksanaan mandiri dengan modifikasi gaya hidup, bila berat badan berlebih atau BMI lebih dari 25, program penurunan berat badan, minimal penurunan 5% dari berat badan dengan target BMI 18,5 sampai 25. Program latihan aerobik, terapi fisik meliputi latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot quadriceps atau pangkal paha, dan alat bantu gerak sendi,
Terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi energi menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas sehari-hari. Pada tahap kedua, yaitu terapi farmakologi, lebih efektif bila dikombinasi dengan terapi non-farmakologi. Terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan terapi awal dan pendekatan terapi alternatif. Pada pendekatan terapi awal, untuk osteoartritis dengan gejala nyeri ringan hingga sedang dapat diberikan salah satu obat berikut ini bila tidak terdapat kontraindikasi pemberian obat tersebut. Obat tersebut yaitu acetaminophen kurang dari 4 gram per hari dan obat antiinflamasi non-steroid. Untuk osteoartritis dengan gejala nyeri ringan hingga sedang yang memiliki risiko pada sistem pencernaan, yaitu usia lebih dari 60 tahun, disertai penyakit komorbid dengan polifarmaka, riwayat ulkus peptikum, riwayat pendarahan saluran cerna, mengkonsumsi obat kortikosteroid dan atau antikoagulan. Dapat diberikan salah satu obat berikut ini. Yang pertama yaitu acetaminophen kurang dari 4 gram per hari. Yang kedua, obat antiinflamasi non-steroid topikal. Yang ketiga, obat antiinflamasi non-steroid non-selektif dengan pemberian obat pelindung gaster dan siklooksigenase 2 inhibitor. Obat antiinflamasi non-steroid harus dimulai dengan dosis analgesik rendah dan dapat dinaikkan hingga dosis maksimal hanya bila dengan dosis rendah respon kurang efektif. Penggunaan misoprostol atau proton pump inhibitor dianjurkan pada penderita yang memiliki faktor risiko kejadian pendarahan sistem gastrointestinal bagian atas atau dengan adanya ulkus saluran pencernaan. Dengan catatan, obat-obat tersebut ini dapat diberikan secara teratur pada pasien dengan gangguan fungsi liver, namun harus dihindari pada pasien peminum alkohol kronis. Capsaicin topikal atau metilsalisilat krim dapat diberikan pada pasien yang tidak berespon terhadap acetaminophen atau tidak diperbolehkan untuk mendapatkan terapi sistemik. Untuk osteoartritis dengan nyeri sedang hingga berat dan disertai pembengkakan sendi, aspirasi dan tindakan injeksi glukokortikoid intraartikular, misalnya triamcinolone hexatonida 40 mg, untuk penanganan nyeri jangka pendek 1-3 minggu dapat diberikan selain pemberian obat antiinflamasi non-steroid per oral. Selanjutnya yaitu pendekatan terapi alternatif. Ini bila dengan terapi awal tidak memberikan respon yang adekuat. Untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat dan memiliki kontraindikasi pemberian COX-2 inhibitor spesifik dan OAINS, dapat diberikan tramadol 200-300 mg dalam dosis terbagi. Manfaatnya dalam pengendalian nyeri osteoartritis dengan gejala klinis sedang hingga berat dibatasi adanya efek samping yang harus diwaspadai, seperti mual 30%, konstipasi 23%, pusing 20%, somnolen 18%, dan muntah 13%. Terapi intraartikular seperti pemberian hyaluronan atau kortikosteroid jangka pendek 1-3 minggu pada osteoartritis lutut, atau bisa juga dikombinasi. Meta-analisis membuktikan manfaat kombinasi parastamol kodein meningkatkan efektivitas analgesik hingga 5% dibandingkan parastamol saja. Namun, efek sampingnya lebih sering terjadi, lebih berdasarkan pengalaman klinis. Bukti-bukti penelitian klinis menunjukkan kombinasi ini efektif untuk non-cancer related pain. Tahap ketiga, indikasi untuk tindakan lebih lanjut. Yang pertama yaitu adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya artritis inflamasi bursitis. Efusi sendi memerlukan fungsi atau aspirasi diagnostik dan terapeutik. Dirujuk ke dokter ahli reumatologi atau bedah ortopedi. Yang kedua, adanya kecurigaan atau terdapat bukti artritis infeksi yang merupakan kasus gawat darurat dengan resiko sepsis tinggi dan pasien harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, tujuan tata laksana osteoartritis. Yang pertama yaitu untuk pengendalian atau menghilangkan nyeri. Yang kedua, memperbaiki gerak dan fungsi sendi. Yang ketiga, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari. Dan yang keempat, meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup seseorang terkait osteoartritis. Selanjutnya, rekomendasi terapi farmakologis pada osteoartritis.
Yang pertama yaitu simple analgesia acetaminophen atau paracetamol, diberikan 1 gram hingga 3-4 kali sehari. Yang kedua NSAID topikal. Yang ketiga capsaicin topikal, diberikan 3 kali sehari, dapat mengurangi nyeri pada osteoartritis tangan dan lutut. Yang keempat NSAID oral termasuk selektif COX-2 inhibitor, direkomendasikan pada pasien yang tidak respon terhadap analgesik. Yang kelima yaitu opioid. Opioid kuat seperti oxymorphone, oxycodone, fentanyl, morfin sulfat hanya digunakan untuk nyeri osteoartritis yang berat jangka pendek sebelum intervensi pembedahan. Dan yang terakhir amitriptilin dan antidepresan. Dosis rendah amitriptilin disarankan untuk nyeri refraktur pada pasien osteoartritis yang juga disertai gangguan tidur. Itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.